there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kendi, harusnya kan kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, menurut saya sih itu sensitif. Tetapi karena itu teman. Sekarang begini Pak, itulah bodohnya mereka, kaum muslim itu bodoh sekali. Saya bilang tololnya bodoh, tolol, goblok gitu. Sekarang gini Pak, Itu sensitif, tetapi karena itu teman. sekarang begini Pak, itulah bodohnya mereka, kaum muslim itu bodoh sekali. Saya bilang tololnya bodoh, tolol, goblok gitu. Sekarang gini Pak, sekarang begini Pak, itulah bodohnya mereka, kaum muslim itu bodoh sekali. Saya bilang tololnya bodoh, tolol, goblok gitu. Gini, Pak, bagaimana orang syahadat bisa online Pak? Seharusnya yang secara resmi itu saya ke tempat cari ustadz ya di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan dan juga segala nikmatnya yang tiada henti kepada kita semua. Semoga ini dapat membuat kita menjadi pandai bersyukur kepadanya. Dan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, baru saja kita saksikan bersama potongan dari potongan video lah dari seseorang yang melontarkan satu kata-kata atau kalimat yang begitu keji, ya, hujatan, caci maki terhadap umat Islam, ya, meski ini oknum atau seseorang begitu ya, yang tidak pantas lah, intinya tidak pantas itu diucapkan. Kita belum selesai beberapa waktu kebelakangan ini, ya, kita belum selesai dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan tentang hujatan juga, hoax, dan juga penistaan. Belum selesai. Masih banyak rentetan hal-hal yang tersebut masih dalam proses begitu ya, dan belum finish. Sebagaimana yang saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, tidak berharap ini terulang kembali, ya, apa yang terjadi oleh Rudi Simamora, oleh Gracia Pelo, Yusuf Manubulo, kemudian yang terakhir ini seorang pendeta yang dulunya juga murtadin, seorang pernah muslim sebelumnya, yang dia mengaku pembakaran gereja dan terjadi hoax. Ini saja belum selesai, belum tuntas ya. Nah, ini sudah datang lagi Sandy Susanto namanya, ya. Perlu saudara pahami, perlu saudara ketahui, Sandy Susanto ini sebelumnya dia telah mengaku gitu ya, mengaku telah bersyahadat. Ternyata pengakuan dia bersyahadat itu hanya pura-pura, prank lah bahasanya begitu. Dia ingin merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Itu tujuan dan niatnya. Dan pada beberapa waktu yang lalu, ini sudah diklarifikasi oleh Andre. Andre itu salah satu YouTuber dari channel Mu'alaf Prince, ya, Mu'alaf Prince. Dia sudah mendatangi si Sandy Susanto ini, dan di situ dia sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun tidak melakukan hal yang sama begitu ya. Namun ternyata saudara, hal itu kembali terulang. Ya, semalam lah videonya itu, atau kemarin videonya itu berkembang viral di YouTube, khususnya tentunya di kanal-kanal YouTube para apologet, ya, apologet muslim itu berkembang dan menjadi bola panas begitu. Menjadi bola panas, ya, jujur saja memang tentu menjadi viral sehingga hal ini menjadi satu topik ataupun satu sorotan yang cukup menghebohkan. Ya, jujur kalau seandainya melihat dari
apa kata-kata yang dia lontarkan, yang dia ucapkan, dia katakan Muslim itu goblok, tolol, itu sangat sangat keji gitu loh. Hujatan itu sangat menyakitkan dan sangat apa namanya ya, penghinaan yang begitu luar biasa, intinya di sana itu. Maka ya ini perlu diproses dan perlu kita viralkan, tolong diviralkan. Itu tadi di apa namanya yang diputar, potongan video yang saya ambil itu di room diskusi gitu ya, room diskusi online yang ada di satu apa namanya yang saya ambil, yang saya kutip, saya potong bagiannya itu. Namun yang mau saya ambil ini ada setelah ini, nanti saya perlihatkan bagian dari potongan yang dia sendiri, potongan video itu dia sendiri mengucapkan secara langsung, dan itu saya ambil dari Bantri Channel. Berikut ucapan dia yang apa namanya, hujatan-hujatan yang begitu keji lah, saudara. Kita dengarkan baik-baik ini. Ini mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya? Iya. Karena ini bagian di, harusnya kan kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut saya sih itu sensitif. Tetapi karena itu teman. Karena begini Pak, itulah bodohnya mereka, kaum muslim itu bodoh sekali. Saya bilang tololnya bodoh, tolol, goblok gitu. Sekarang gini Pak, bagaimana orang syahadat bisa online Pak? Seharusnya yang secara resmi itu saya tetap cari ustadz ya di masjid, kemudian saya memberikan KTP, itulah yang benar. Nah, syahadat online apakah diterima? Iya, iya. Nah ini juga jadi pelajaran juga. Itulah bodohnya mereka. Dan sekarang banyak sekali teman-teman bilang, mulai sejak kasus si Candy ya, orang-orang muslim udah orang-orang Kristen nggak mungkin berani yang syahadat lagi. Maksudnya yang syahadat ini udah sepi. Nah ada banyak juga kan. Tanya aja di grup-grup Bapak. Sejak saya ngomong begitu, yang tolol, goblok gitu loh. Mana ada syahadat online tolol. Harusnya menjadi pelajaran juga mungkin buat teman-teman. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu doktrin muslim. Mas Yadi juga mungkin nggak tahu. Bisa jadi itu bisa dianggap sah, atau saya nggak tahu Nggak salah. Orang saya selalu dituntut pakai Al-Quran kok. Misal orang syahadat itu kan tetap pakai Al-Quran. Sama-sama sudah kita saksikan secara langsung tadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan. Kalaulah memang tidak ingin untuk bersyahadat, jangan dipaksakan begitu ya, jangan dipaksakan. Islam itu agama yang sangat toleransi dan tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam. La ikraha fid din, ya, la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan di dalam Islam itu sendiri. Orang mau masuk Islam, mau tidak, itu silakan. Ya, tidak ada. Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalian itu tidak diperintahkan untuk menjalankan syariat agama Islam ini, melainkan penuh dengan keikhlasan. Jadi keikhlasan, kalau rasanya hanya untuk merusak, apalagi yang seperti ini menghujat, ini kan membuat satu apa namanya ya, gap, perpecahan, perselisihan, apalagi satu timbul masalah ya, yang nanti akan ya tidak akan ada ujung akhirnya begitu ya. Dan perlu dipahami tentang kalimat syahadat yang katanya harus di depan ustadz, pakai KTP dan segala macam. Itu hanya untuk tatanan pemerintahan, tatanan negara memang begitu, betul. Tapi secara syar'i, ketika seseorang telah mengucapkan syahadat dengan sadar, itu sudah sah dalam pandangan Islam. Sudah sah secara Islam pengakuan itu. Dalam Islam itu, ucapan seseorang itu bisa dijadikan satu acuan dan satu patokan tentang perbuatan yang dia lakukan itu sah atau tidak. Salah satunya contoh seperti jual beli gitu ya. Dalam jual beli itu seharusnya dalam Islam itu ada ijab kabul, serah terima lah, minimalnya itu penyerahan dan tawar menawar, dan itu ketika disahkan dibeli ya udah sah begitu ya. Atau seperti pernikahan gitu ya. Dan pernikahan itu ketika diucapkan oleh seorang calon laki-laki, calon suami kepada wali perempuan akan menikah anaknya, dan itu hanya ucapan dan itu sah begitu ya. Adapun legalitasnya tentu secara tatanan negara kita butuh administratif begitu, administratif. Itu hanya untuk tatanan negara. Nah, demikian juga dengan syahadat.
ketika seseorang harus mengucapkan syahadat, tidak harus ketika dia sadar, posisinya sadar, tidak harus di depan ustadz, di depan kiai, ataupun harus pakai surat persyaratan ini segala macam. Ketika dia menyatakan itu dengan sadar secara syariat dan ada yang menyaksikan itu secara syariat, sudah sah begitu ya. Mudah, Islam itu mudah. Ketika seorang mau masuk Islam itu tidak sulit ya, tidak harus pakai begini begitu dan segala macam. Cukup syahadat. Ketika dia mengakui dengan syahadat itu, lafazkan syahadat itu, sudah sah. Tapi kalau seandainya itu merupakan satu permainan atau olok-olok, ya memang Allah tahu ya. Allah itu maha tahu. Sandy Susanto ini apakah main-main atau tidak? Dan kalau memang main-main, ya Allah pun tahu. Allah pun tidak akan menerima syahadat yang diucapkan dengan main-main. Yang menjadi permasalahan di samping syahadat itu adalah ucapannya yang keji, caci maki yang dia lontarkan, itu mencederai kerukunan hidup umat beragama di negara kita ini. Ya, jadi silakan saudara benci dengan seseorang, silakan, mungkin dia sakit hati meluapkan segala macam, tapi tidak harus dengan cara begini ya. Bukankah katanya di kekristenan itu ajarannya cinta kasih gitu ya, kasihilah musuhmu ya, apabila bila ditampar pipi kanan, serahkan pipi kiri. Coba tunjukkan ajaran itu yang katanya ajaran kasih itu ya. Ini kalau begini caci maki yang ada, tidak menunjukkan ajaran cinta kasih itu, tidak tercerminkan saudara. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Sandy Susanto, pertama ini mencederai kerukunan hidup umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, memprovokasi atau provokatif, terpancingnya kericuhan, permasalahan, keributan. Ya ini saja contohnya. Itu sudah terjadi keributan di media sosial ya. Dan saya yakin ini dia menjadi incaran ini di luar sana ya, mungkin dia menjadi incaran saudara-saudara yang mungkin yang bagi saudara-saudaraku yang sakit hati, yang tidak terima, ini bisa menjadi incaran begitu loh, dan bisa terancam hidupnya. Namun demikian saya sarankan kepada kita umat Islam, umat Muslim, untuk tidak terpancing ya dengan apa yang diucapkan oleh Sandy Susanto ini ya, karena memang ketika terpancing kita membalas dengan hal yang sama, artinya kita dengan dia tidak ada bedanya, sama saja. Dia melakukan caci maki, kita caci maki lagi, artinya sama-sama tukang caci maki begitu ya. Dan tidak ada bedanya kalau begitu, kualitas kita tidak ada bedanya dengan dia gitu. Jadi tolong dijaga emosi, dijaga kebencian itu. Kalau memang perlu kita laporkan, cukup dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini memang tidak baik. Ini provokatif, ujaran kebencian, menimbulkan satu permasalahan yang baru nantinya tentunya. Nah, oleh karena itu perlu kita viralkan, dan jika perlu memang harus diusut. Karena mencederai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI itu sendiri. Itu dari sisi tatanan negara, dari sisi keagamaan, ya mencederai kerukunan hidup antar umat beragama. Ya, jadi mari sama-sama kita berupaya. Silakan diviralkan apapun itu, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Sandy Susanto ini memang tidak layak dan tidak pantas untuk dibiarkan begitu ya. Memang harus ini menjadi satu sorotan dan dipermasalahkan. Demikian saudara untuk hari ini, semoga ini bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sebetulnya hari ini saya akan mau membahas Pendeta Muhammad Yasin tadinya, tapi karena ini baru saja viral dan ini perlu kita ungkap ya, mungkin besok kita bicarakan tentang Pendeta Muhammad Yasin. Demikian saudara, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.